Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Angelia Indriani, Fitra Diani, dan Kurniawati. Di sini kami akan membahas mengenai perencanaan keuangan wirausaha biologi. Adapun poin penting yang kami akan bahas, yaitu yang pertama, pengertian perencanaan keuangan, 2. Tujuan dari perencanaan keuangan, 3. Macam-macam perencanaan keuangan, 4. Jenis perencanaan keuangan, 5. Proses penyusunan perencanaan keuangan, yang keenam, manfaat dalam membuat perencanaan keuangan. Poin pertama yang kami akan bahas yaitu pengertian perencanaan keuangan. Perencanaan merupakan proses dasar yang dipergunakan untuk memilih tujuan dan menentukan ruang lingkup pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Perencanaan keuangan merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan. Dalam mengelola keuangan harus adanya perencanaan agar tercapai tujuan keuangan yang diinginkan. Perencanaan keuangan merupakan aspek penting dari operasi dan sumber penghasilan perusahaan karena memberikan petunjuk yang mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu tujuan dari perencanaan keuangan. Pertama, perencanaan keuangan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. 2. Penganggaran keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Ketiga, pengelolaan keuangan menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. 4. Pencarian keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. 5. Penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut. 6. Pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. 7. Pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. 8. Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sekaligus sebagai bahan evaluasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari perancangan keuangan. Nah, yang pertama di sini ada neraca. Nah, neraca merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Nah, jadi tujuan dari neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca ini sering disebut balance sheet. Nah, adapun kegunaan dari neraca adalah untuk perhitungan tingkat pengembalian. Yang kedua ada pengevaluasian struktur modal perusahaan, dan yang terakhir ada penilaian likuiditas dan fleksibilitas dari keuangan tersebut. Laba rugi. Nah, laporan laba rugi merupakan suatu laporan sistematis tentang pendapatan atau hasil usaha, beban laba perusahaan atau rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, pentingnya perhitungan laba ini karena beberapa alasan. Alasan utamanya adalah bahwa laporan yang membantu mereka dalam meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan. Nah, ramalan yang akurat akan arus kas masa depan membantu investor untuk menilai ekonomi perusahaan dan kreditur sehingga dapat menentukan profitabilitas dari pembayaran kembali sahamnya terhadap perusahaan.
Yang ketiga ada peramalan penjualan. Nah, peramalan penjualan ini adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Nah, peramalan penjualan sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, khususnya di bidang produksi. Nah, selain itu, perusahaan dapat mengetahui aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan di kemudian hari, seperti perencanaan dan penjadwalan produksi dengan mempertimbangkan kapasitas pabrik atau perencanaan tenaga kerja. Nah, jadi peramalan ini penjualannya merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien, khususnya dalam bidang ekonomi. Nah, peramalan ini juga mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali manajemen. Yang keempat ada hubungan antara pertumbuhan penjualan dan kebutuhan keuangan. Nah, jadi makin pesat pertumbuhan penjualan, makin besar pula kebutuhannya akan pembayaran tambahan. Nah, adapun hubungan tersebut yaitu meliputi yang pertama ada kelayakan keuangan, yang kedua ada pengaruh kebijakan dividen terhadap kebutuhan pembiayaan, yang ketiga ada kepadatan modal. Nah, jadi jumlah aktiva yang diperlukan untuk setiap dolar penjualan yaitu sering disebut rasio atau kepadatan modal. Nah, selanjutnya ada margin laba. Margin laba merupakan determinan penting dalam persamaan kebutuhan modal. Nah, jadi makin tinggi margin, makin rendah kebutuhan akan dana. Selanjutnya, kita masuk ke jenis perencanaan keuangan. Nah, secara umum, perencanaan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan keuangan jangka pendek. Nah, perencanaan keuangan umumnya berdimensi 1 tahun. Tujuannya seringkali untuk menjaga likuiditas perusahaan. Nah, jadi alat yang sering digunakan adalah dengan menyusun anggaran kas. Nah, anggaran kas ini merupakan taksiran tentang kas masuk dan kas keluar pada periode waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada perencanaan keuangan jangka panjang. Nah, jadi perusahaan perlu mengetahui bagaimana posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, kalau melakukan keputusan strategis tertentu, misalnya melakukan investasi modal dalam jumlah besar disertai dengan keputusan pendanaan tertentu. Nah, jadi pada perencanaan keuangan jangka panjang dengan menggunakan model-model keuangan tertentu, perusahaan bisa memperkirakan posisi keuangannya apabila suatu keputusan keuangan diambil. Baik, kita masuk di proses penyusunan perencanaan keuangan. Nah, proses penyusunan perencanaan keuangan dibagi menjadi 4 pembahasan. Kita masuk di pembahasan pertama, yaitu merencanakan keuangan adalah merumuskan atau formulasi terhadap tujuan jangka panjang. Dapat berupa tujuan untuk dapat tumbuh menjadi perusahaan yang bertingkat nasional atau internasional. Nah, kita masuk di pembahasan kedua, yaitu formulasi dari politik keuangan perusahaan. Nah, formulasi ini akan menjadi pedoman bagi segala kegiatan bisnisnya. Dan dalam hal ini, perencanaan keuangan ini sangat diperlukan. Yang ketiga, yaitu pembentukan prosedur. Dimaksud untuk menciptakan koordinasi yang baik dari setiap aktivitas yang saling berhubungan, sehingga tidak terjadi bertabrakan, saling lempar tanggung jawab. Nah, kita masuk di pembahasan yang terakhir, yaitu mengusahakan adanya fleksibilitas. Nah, keadaan ekonomi saat ini berada dalam keadaan dinamis atau selalu meningkat. Oleh karena itu, manajemen harus selalu mempersiapkan adanya fleksibilitas di dalam proses perencanaan, terutama perencanaan jangka pendek. Baik, kita masuk di pembahasan yang keenam, yaitu manfaat dalam membuat perencanaan keuangan. Nah, yang pertama itu tolak ukur kemajuan bisnis.
Dimaksud di sini adalah perencanaan keuangan bisnis tentunya didahului dengan aktivitas analisis dan evaluasi yang menghasilkan penilaian yang menjadi tolak ukur dari kemajuan bisnis secara nyata atau berdasarkan faktanya. Oke. Yang kedua yaitu mengalokasikan keuangan. Nah, manfaat yang dapat dari perencanaan keuangan adalah untuk mengalokasikan keuangan perusahaan secara maksimal. Dengan membuat daftar perencanaan keuangan, maka keuangan milik perusahaan akan dialokasikan untuk membiayai segala kepentingan yang dapat memiliki manfaat dalam link perusahaan. Nah, terakhir yaitu yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Nah, perencanaan keuangan dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, caranya adalah dengan merencanakan pembiayaan untuk link produktivitas yang belum terjamaah. Nah, biasanya didahului dengan melakukan rapat atau kesepakatan bersama dari setiap pihak yang memiliki kewenangan di dalam lingkup perusahaan. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.